wajibnya adil dalam memberikan kesaksian, tidak nambah-nambahi dan tidak mengurang-ngurangi atau bahkan memberikan keterangan palsu. Maka barang siapa memberikan keterangan palsu dalam persaksiannya, maka dia telah bertindak zalim dan tidak berlaku adil. Dan apabila persaksian itu tidak tepat, maka bisa mempengaruhi keputusan yang diberikan. Jangankan nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi, jangankan kesaksian palsu. Apabila salah seorang yang bersengketa itu, yang satu pihak itu lebih pintar bicara dan yang satu tidak bisa bicara, maka itu saja bisa mempengaruhi keputusan. Akhirnya yang posisinya salah bisa jadi dibenarkan, dan yang sebenarnya posisinya benar bisa jadi disalahkan. Itulah hukum dunia. Manusia itu tidak mengetahui yang gaib. Namun pengadilan yang sesungguhnya, yang akan terungkap semua kebenaran itu di akhirat. Maka meskipun menang dalam pengadilan dunia, namun dia akan tanggung jawab dengan sebenarnya nanti di pengadilan akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7169, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya." Aku tidak lain hanyalah seorang manusia dan kalian itu mengadukan permasalahan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Dan bisa jadi salah seorang di antara kalian itu lebih pintar ngomong, lebih pintar mengutarakan hujahnya. Fa'aqdi ala nahwi ma asma', dan aku pun memberikan keputusan sebatas apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka barang siapa yang aku beri keputusan dengan mengambil hak saudaranya, maka jangan dia ambil, karena yang dia ambil itu tidak lain adalah bagian dari api neraka. Nah, artinya seorang hakim di dunia itu bisa jadi menjadikan keputusan yang salah. Bisa jadi karena faktor manusia, yang manusia itu tidak tahu ilmu gaib. Bisa jadi karena faktor orang yang bersengketa itu ada yang pintar bicara, yang satu tidak pintar bicara. Atau bahkan ada yang memberikan keterangan palsu, nambah-nambahi, ngurang-ngurangi, sehingga yang namanya hakim meskipun berbuat adil, tapi dia itu menghukumi sebatas dari yang dia dengar, sebatas fakta yang diungkapkan dalam peradilan. Namun karena buktinya salah, faktanya yang salah, maka keputusan hakim pun ikut salah akhirnya, padahal tidak disengaja. Itu bukan kemauan hakim, tapi hakim memberikan keputusan yang salah karena informasi yang sampai pada peradilan itu juga salah. Nah, meskipun demikian, ketika pengadilan dunia menentukan bahwasanya yang salah akhirnya jadi benar, yang benar jadi salah, akhirnya yang salah itu menerima bagian dari dunia yang bukan haknya. Dan misalkan itu terjadi, maka kata Rasulullah, jangan diambil.
Kalau memang bukan haknya jangan diambil, karena hakikatnya itu adalah bagian dari siksa api neraka. Meskipun menang di pengadilan dunia, padahal seharusnya dia itu tidak benar, maka itu tidak mengubah ya kebenaran nanti di akhirat. Ketika di akhirat maka akan terungkap yang sebenar-benarnya. Dan barang siapa mengambil hak orang lain dengan zalim, meskipun di dunia dilakukan dengan cara lewat pengadilan, meskipun statusnya di dunia itu legal, tapi kalau memang bukan haknya, maka hakikatnya di akhirat itu adalah bagian dari siksa api neraka.